Shalom dan selamat pagi. Hari ini kita bersama-sama sekali lagi dalam acara ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum kita masuk ke acara ibadah kita pagi ini, kita bersama-sama berdoa bersama-sama. Saya membawa kita dalam doa pagi hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami di dalam kerajaan surga, kami sangat bersyukur dan terima kasih karena kebaikan dan kasih-Mu Tuhan yang begitu besar buat kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami sangat bersyukur dan terima kasih karena kesempatan yang begitu baik dan begitu indah buat kami untuk bersama-sama beribadah secara online, walaupun tidak bersembuk muka dengan satu dengan lain, tapi Tuhan, inilah satu kasih dan anugerah Tuhan buat kami yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Pada pagi hari ini, kami berdoa untuk semua jemaat-Mu di SBI Pon Batu. Engkau yang memberkati kami, Engkau memberi kami kekuatan dan kesehatan yang baik Tuhan. Tuhan, acara kami dari mula hingga akhirnya Tuhan, Engkau bersama-sama dengan kami. Engkau memberi kami kemampuan, Engkau yang memberi kami kesehatan yang baik. Engkau melindungi kami daripada segala malapetaka. Tuhan, Engkau menjauhkan kami daripada sakit penyakit, yang virus-virus yang menyerang kami pada saat ini Tuhan. Jadi dijauhkan di dalam nama Tuhan Yesus, agar kami memperoleh kekuatan dan kesehatan yang baik. Tuhan, kami terus berdoa bagi anak-anak Tuhan yang melayani pada pagi hari ini, maupun hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, biar kami dapat mendengar dan melakukan firman-Mu, dan diberkati melalui firman-Mu pada hari ini Tuhan. Tuhan, dimanapun anak-anak-Mu berkumpul bersama keluarga, Tuhan, Engkau yang melindungi mereka, Engkau menjaga mereka, Engkau memberi mereka kecukupan. Berkat-Mu yang menyertai kami Tuhan. Tuhan, Engkau yang memiliki segala sesuatu dalam kehidupan kami. Engkau memiliki segala sesuatu yang kami perlukan Tuhan. Dimanapun mereka berada, dimanapun saudara-saudara kami yang mengalami masalah, maupun yang sakit di hospital, di rumah, maupun dimanapun mereka berada, dan walaupun kami tidak menyebut mereka satu persatu dalam doa kami, tapi kami percaya Roh Tuhan, kasih Tuhan yang melindungi mereka, yang memberi mereka kekuatan dan kesehatan yang baik, dan kesembuhan terjadi di antara mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, menyerahkan semua itu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami terus berdoa untuk jemaat-Mu di SBI Pon Batu, daripada yang kecil hinggalah dewasa, sekolah minggu, remaja, kaum ibu, kaum bapak, dan seluruh majelis umum dan gereja Tuhan. Tuhan, Engkau menyertai kami, beserta kami di manapun kami berada pada saat ini. Tuhan, Engkau yang melindungi kami Tuhan. Maupun apa acara aktiviti gereja Tuhan, Engkau yang memberkati, yang membuka jalan Tuhan. Kami terus berdoa dalam keadaan kami pada saat ini Tuhan, biar keadaan ini dipulihkan, dan keadaan ini akan lebih baik lagi Tuhan, hingga kami dapat berkumpul, berbakti bersama-sama di gereja-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Sebelum kami memulakan acara ibadah kami pada pagi hari ini, kami undang Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami. Engkau terus berbicara dalam hidup kami, dalam hati kami, dalam pikiran kami. Engkau menguasai diri kami Tuhan. Apa yang Engkau firmankan dalam kehidupan kami pada pagi hari ini, melalui hamba-Mu Tuhan yang berbicara firman-Mu, biarkah itu akan menjadi makanan rohani kami, dan menjadi kekuatan iman kami Tuhan, agar kami terus teguh dan tabah untuk menghadapi apapun cobaan dan gelora yang mendatangi kami Tuhan. Tuhan, kami serah dalam tangan-Mu Tuhan. Mohon Tuhan, kami terus berdoa untuk keseluruhan acara kami ini Tuhan, maupun hamba-Mu Pastor Joni, keluarga di Pon Batu Tuhan. Engkau yang terus menyertai mereka Tuhan. Engkau memberi mereka kekuatan dan kecukupan. Berkat-Mu terus melimpah di atas mereka Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami serah dalam tangan-Mu acara ibadah ini dari mulai hingga akhirnya. Dengan itu Tuhan, kami sudah berdoa, kiranya Tuhan Kau terus memberkati, memelihara kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua katakan amin. Shalom, Jemaat SBI Pon Batu. Selamat beribadah sekali lagi bersama di dalam online. Mari kita sama-sama menaikkan pujian penyembahan bagi Tuhan Yesus Allah kita. Dia Raja.
Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mukjizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertakhta Tuhan Rajaku. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, Dia yang berkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mukjizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertakhta Kau Tuhan Rajaku. Haleluya, hanya Dialah gunung batu, Dialah Raja kita, amin. Sama-sama kita naikkan. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mukjizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertakhta Kau Tuhan Rajaku. Haleluya, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus, karena Dialah Raja kita. Mari kita menaikkan penyembahan bagi Tuhan Allah kita. Dengan penyembahan ini, harapanku di dalam-Mu. Karya-Mu nyata
percaya, ku aman dalammu. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Haleluya, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah gunung batu kami, tempat kami berharap. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Tak pernah gagal rencana-Mu, terani jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal rencana-Mu, terani hidupku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Tempat pengharapan kami, terpujilah Engkau Tuhan. Salam, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih buat kesempatan yang indah dan istimewa ini. Sekali lagi kita bersama untuk mendengar firman Tuhan, bahkan menikmati hadirat Tuhan melalui ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita berdoa.
Saya pimpin kita dengan suara kedengaran. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Allah pencipta langit dan bumi serta segala isinya, kami percaya Tuhan bahwa penyertaan-Mu dalam kehidupan kami terbukti karena sehingga pada pagi ini kami bersama-sama sekali lagi bersekutu, beribadah bersama dengan Tuhan melalui online pada hari ini Tuhan. Kiranya Engkau terus memakai setiap kami. Kami percaya Tuhan bahwa memakai pujian, penyembahan yang kami naikkan kepadamu Tuhan. Bahkan firman Tuhan yang kami boleh dan dapat pelajari, kongsi bersama. Kiranya firman Tuhan ini Bapa membuka hati kami, pikiran kami, bahkan mata rohani kami Tuhan untuk terus mengalami hadirat Tuhan di dalam seluruh kehidupan kami. Apapun kelemahan kami ya Tuhan, kami bawa ke hadirat-Mu Tuhan. Kiranya kami memberi persembahan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu, supaya segala kelemahan bahkan dosa-dosa kami Tuhan, biarlah kiranya Tuhan terus mengampuni, karena kami adalah anak-anak Tuhan yang setia. Terima kasih Bapa, kami serahkan pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Baiklah, puji Tuhan. Sekali lagi kita dapat bersama pada pagi hari ini. Dan saya mengharapkan agar setiap jemaat Tuhan, saudara-saudari yang bersama dalam ibadah pada pagi hari ini dalam keadaan yang sehat sejahtera, bahkan mengalami jamahan Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan sepanjang hari yang sudah kita lalui. Pada pagi hari ini mari kita belajar untuk sesi yang kedua tentang tema yang kita pelajari, yaitu Tuhan sebagai gembala. Dan dalam subtema kita pelajari pada hari ini adalah prinsip orang Kristen dalam mendepani krisis. Sekali lagi adalah kita bersama untuk pelajari dan berfungsi bersama firman Tuhan tentang prinsip orang Kristen dalam mendepani krisis dalam kehidupan kita. Oke, mari kita membaca sekali lagi di dalam petikan yang terdapat di dalam Mazmur bab 23 ayat pertama sampai 6. Sekali lagi saya mengajak seluruh jemaat Tuhan kita membuka firman Tuhan dalam Mazmur bab 23 ayat pertama sampai 6. Saya membaca kita dengan suara yang kedengaran. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau bersertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, tiaraku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara, dalam kitab Mazmur ini, dalam bab 23 ini menunjukkan, bahkan menyatakan kita bahwa Tuhan adalah gembala kita. Karena kita tahu bahwa Tuhan senantiasa melindungi kita, menyediakan kita segala kecukupan, dan memberikan kita ketenangan di dalam kehidupan kita. Bahkan memberkati seluruh kehidupan kita. Karena itulah yang kita terima, sehingga pada hari ini mari kita katakan bahwa mengapa saya ada pada hari ini, itu semua karena berkat kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya membawa kita juga dalam satu pembacaan di dalam Injil Matius bab 24 ayat 6 hingga 8. Sekali lagi dalam Injil Matius bab 24 ayat 6 hingga 8. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah,
Sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa. Dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Ayat terakhir, akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Saudara, ini menjadi satu hal yang harus kita perhatikan juga. Dan bukan menjadi salah satu-satunya hal yang utama yang kita harus perhatikan. Namun mari kita pelajari hal-hal yang lain yang membuatkan kita agar kita senantiasa berharap bergantung kepada Tuhan. Dalam Injil Matius bab 24 ini menunjukkan bahwa menjadi tanda, bahkan beberapa tanda sebelum zaman baru yang disediakan oleh Tuhan kepada orang-orang percaya. Saudara, apa yang terjadi? Pertama, kita mendengar deru perang. Kabar-kabar tentang perang itu sudah terjadi. Apa yang harus kita lakukan? Tidak perlu kita gelisah, karena kata Yesus di sini bahwa berawas-awas, berjaga-jagalah. Bagaimana cara kita untuk berjaga? Saya pikir bukan saja kita berjaga-jaga dalam doa, tetapi di dalam hidup secara rohani kita di hadapan Tuhan. Atau gaya hidup kita harus berjaga-jaga dengan maksud supaya kita haruslah bangkit daripada iman kita yang tidur, iman kita yang sudah rusak, untuk menerima pertobatan, bahkan berubah di dalam kehidupan kita. Agar apapun yang terjadi, kita tidak gelisah, kita tidak takut, kita tidak khawatir. Karena Yesus juga menambah dan mengatakan, itu harus terjadi. Segala sesuatu krisis yang kita alami dalam kehidupan kita, termasuklah yang kita alami pada ketika ini pandemi COVID-19 ini adalah termasuklah kabar-kabar yang terjadi. Hal-hal yang terjadi di dunia ini. Tetapi kata Yesus itu belum kesudahannya. Ingat, oleh itu banyak hal-hal yang kita lihat terjadi dan itu benar-benar terjadi. Dan bukan rekaan. Dan bukan sesuatu berita atau sesuatu hal yang disampaikan untuk menakut-nakutkan kita. Tetapi kita sendiri nampak beberapa yang terjadi melalui mata kita sendiri. Nah, di dalam hal ini Yesus memperingatkan akan terjadi suatu apa? Di dalam Injil Matius tadi adalah suatu kelaparan jasmani. Di dalam hal ini saudaraku, dalam kita mengalami berbagai krisis dalam kehidupan kita, bahwa di sini menunjukkan di dalam Yesus memperingatkan juga kepada kita bahwa akan terjadi kelaparan jasmani. Mengapa? Karena di sana ataupun kita mendengar beberapa orang juga dalam kelaparan atau kekurangan. Karena mungkin himpitan tekanan daripada keadaan ekonomi, keadaan pekerjaan dan sebagainya. Yang kedua adalah akan terjadi gempa bumi. Jangan kita berpikir bahwa di negara-negara lain ada gempa bumi yang aktif, yang saban tahun mungkin akan terjadi gempa bumi, dan ini belum terjadi bagi kita. Saudara, kita tidak tahu, tetapi suatu hari akan datang. Gempa bumi ini bukan secara alami, tetapi kemungkinan gempa bumi ini boleh terjadi di dalam kehidupan rohani kita. Terjadi kegoncangan, bukan saja secara rohani, tetapi secara ekonomi juga. Itulah yang dinyatakan oleh Kristus. Karena kegoncangan ekonomi itu, ekonomi sekarang kita melihat bahwa terutama ekonomi negara kita tahu. Kita tidak perlu menceritakan negara-negara lain. Negara kita sendiri pun ekonominya adalah tidak stabil. Dan itu memberi impak kepada masyarakat ataupun kita juga sebagai orang percaya. Karena kita dalam masyarakat di dalam negara Malaysia. Oleh itu saudaraku, satu peringatan yang dinyatakan oleh Kristus adalah jangan kita gelisah atau terkejut dengan hal-hal itu. Saudara, itu belum berakhirnya kedatangan Tuhan. Tetapi itu akan menjadi satu tanda yang harus berlaku, yang harus terjadi dalam kehidupan kita, bahkan seluruh dunia ini.
kita melihat dalam sudut pandang positif orang Kristen. Sebagai orang yang percaya, kita dibawa oleh Tuhan berpikir untuk memikirkan hal-hal yang positif. Kadangkala menjadi satu cabaran terbesar bagi kita bila ada hal-hal terjadi, itu membuatkan kita lemah jauh daripada Tuhan, dan sehingga memandang negatif kuasa Allah bahkan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Nah, sebagai orang percaya yang sejati, orang percaya yang menunjukkan iman, menampilkan iman di dalam Kristus, yaitu kita tahu bahwa hal itu kan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Bermakna prinsip kita sebagai orang percaya, apa yang berlaku itu adalah, walaupun dalam krisis yang kita alami adalah, itu membuatkan kita untuk lebih dekat kepada Tuhan. Yang kedua adalah, hal itu kan terjadi menjelang kedatangannya. Jadi, mengapa kita harus gelisah? Mengapa kita takut? Mengapa kita terkejut dengan hal-hal ini? Mari kita berpikir secara positif sebagai orang-orang percaya, bahwa setiap yang berlaku di dunia ini, sama ada itu sesuatu berkat kemurahan Tuhan kita terima, bahkan mungkin penderitaan yang kita alami, itu semuanya harus terjadi kata Tuhan, karena itulah yang berlaku pada masa menjelang kedatangan Tuhan kedua kali di dunia ini. Apa yang kita harus buat? Kita harus bersiap secara rohani, percaya dan yakin bahwa Tuhan pasti memberkati, memberi jalan keselamatan kepada kita. Dan yang ketiga, sudut pandang orang Kristen secara positif bahwa hal itu akan menjadi persiapan bagi kita menghadapi krisis yang kita hadapi. Dan kita diajar, kita tahu bahwa firman Tuhan mengajar bagi kita agar kita dipersiapkan untuk mengalami penderitaan. Karena tanpa orang-orang yang mengalami penderitaan, itu membuatkan orang itu tidak akan kokoh atau kuat kepercayaannya kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama belajar. Ada 4 prinsip orang Kristen untuk keluar dari krisis ini. Walaupun tantangan-tantangan, krisis atau cabaran-cabaran yang kita alami di dalam kehidupan kita masa kini, tetapi sebagai orang percaya, kita tidak lupa bahwa ada cara Tuhan. Ada yang Tuhan lakukan bagi kita. Dan marilah kita juga menjadi agen untuk prinsip ini keluar pada krisis ini kepada orang lain. Jangan kita menjadi orang Kristen pula yang menekan hidup orang lain. Apakah itu sesama orang Kristen atau diantara kita sesama jemaah, ataupun terlebih kepada orang lain yang belum percaya kepada Tuhan? Mari kita memberi semangat, menjadi pendorong, menjadi teladan. Bagaimana prinsip kehidupan kita yang ditunjangi oleh Kristus, yang ditunjangi oleh iman kita kepada Kristus untuk kita keluar dari krisis ini. Yang pertama, menjadikan Tuhan sebagai gembala kita. Yang kedua, Tuhan akan menyediakan segalanya bagi kita. Yang ketiga, Tuhan akan memberi perlindungan. Yang keempat adalah Tuhan akan mempersiapkan hidangan atau kecukupan bagi kita. Mari kita pelajari poin pertama, di mana prinsip kita adalah Tuhan menjadikan kita Tuhan sebagai gembala kita. Itulah prinsip kita, bahwa kita harus jadikan Tuhan itu sebagai gembala. Dengan maksud bahwa jangan kita menjadikan hal-hal dunia ini. Salah satu contoh, jangan kita menjadikan uang itu sebagai gembala kita. Jangan kita menjadikan harta kita sebagai gembala. Tetapi, poin yang pertama kita pelajari bahwa prinsip sebagai orang Kristen adalah menjadikan Tuhan sebagai gembala kita. Dalam Mazmur 20 ayat 8 hingga 9. Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun berdiri dan tetap tegak. Ya Tuhan, berikanlah kemenangan kepada raja. Jawablah kiranya kami pada waktu kami berseru.
Nah, di dalam hal ini kita melihat dalam konteks kita, dalam kemegahan. Mungkin kemegahan seseorang adalah pada sahamnya. Dan inilah yang saya katakan tadi, bahwa janganlah menjadi orang Kristen yang menjadikan saham, uang, harta, usaha, pekerjaannya itu menjadi gembala. Hal-hal seperti ini yang membuatkan kemegahan akan berakhir dengan kejatuhan, kehancuran, kemerosotan iman kita. Tetapi sebaliknya, kita harus ingat bahwa biarlah kita bermegah di dalam Tuhan. Biarlah kita bersukacita di dalam Tuhan. Bahkan kita mengucap syukur kepada Tuhan. Di luar sana ada ramai orang tidak punya saham. Di luar sana tidak semua orang punya uang yang banyak. Di luar sana tidak orang punya harta, usaha dan pekerjaan seperti kita. Dengan maksud adalah masih ada, bahkan terdapat lagi orang-orang yang memerlukan seperti kemegahan-kemegahan mereka yang lain. Nah, saudara, kita harus ingat menjadi sebagai orang percaya. Sebab banyak perusahaan-perusahaan sebagai contoh, atau serikat-serikat gergasi atau serikat-serikat yang besar boleh hancur, boleh jatuh dalam bisnis atau perniagaan mereka. Sebagai satu contoh, kita melihat perusahaan itu telekomunikasi atau yang dikatakan jenis Nokia. Kalau dahulu awal sekitar 90-an. Sekitar 90-an dan awal 2000-an menunjukkan bahwa salah satu telekomunikasi yang terunggul punya jenama yang baik adalah Nokia. Tetapi hari ini sudah jatuh. Beberapa tahun yang lalu, saya kurang ingat. Tetapi serikat ini sudah jatuh. Dan kita melihat bahwa handphone yang ada sekarang ini, jenama Nokia itu sudah hilang. Saudara, karena mungkin kebanggaan pada waktu dulu, serikat ini bahwa itu menunjukkan kebanggaan dan kemegahan mereka atau perusahaan ini pasti akan berakhir. Oleh itu saudara-saudara, di dalam perusahaan-perusahaan yang giat dilakukan, kerancakan ekonomi secara global pasti ada pengakhiran dan pada suatu hari akan datang bila masa ada krisis, pasti kebanyakan serikat atau perusahaan atau perniagaan ini jatuh. Apakah itu memberi kesan terhadap iman kita? Saya pikir bahwa bukan saja kita mendengar serikat seperti itu, tetapi kesan yang kita alami atau krisis yang kita alami pada hari ini pun sudah cukup untuk memberi tekanan yang berat bagi kita. Nah, di dalam Mazmur 20 tadi, pemazmur juga mengingatkan kita supaya jangan percaya akan hal-hal dunia. Karena hal-hal dunia itu hanya menjatuhkan kita, memberi ruang yang sungguh besar untuk kita nikmati, dan sebenarnya adalah berpotensi kita untuk jatuh jika kita tidak memelihara iman atau jika kita tidak punya prinsip sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Hal yang kedua adalah pemazmur juga mengingatkan kepada kita supaya jangan bermegah dengan segala apa yang dimiliki. Hari ini, masa ini, ketika ini, disinilah Tuhan menggoncangkan hati setiap orang percaya supaya melihat siapa yang mereka yang harus dibantu. Saudara, inilah waktu dan masanya. Jangan hanya kita bercakap begitu panjang lebar, tetapi bila dalam hal membantu, tangan kita itu masih dalam keadaan yang digenggam. Itu berarti tangan itu tidak membuka untuk memberi ruang, bahkan membantu kepada mereka untuk menerima bantuan. Kita lihat di sini, kemegahan kata pemazmur di sini, biarlah kita bermegah di dalam Tuhan. Tetap berdiri tegak. Itu berarti apa-apapun, angin, pencobaan, badai, apa yang
membuatkan kita tergoncang iman. Biarlah kita berdiri teguh. Karena Paulus juga menyatakan ini, bahwa setiap orang percaya hendaklah hidup berakar di dalam Kristus, berbuah di dalam Kristus, bahkan hidup di dalam Kristus. Hal yang terjadi juga kita melihat sebagai contoh. Bila Tuhan memberkati orang yang mendahulukan Tuhan dalam hidupnya, yang menjadikan Tuhan sebagai gembala dalam kehidupannya. Kita lihat sebagai satu contoh dalam Perjanjian Lama, yaitu Yusuf. Yusuf tidak punya apa-apa. Pada waktu saudara-saudaranya menjual dia kepada orang Mesir, di mana pada ketika itu Yusuf tidak tahu apa-apa. Tetapi pada waktu hidup Yusuf mengalami penyertaan Tuhan dan hidup dia takut akan Tuhan, hidup kudus di hadapan Tuhan, maka suatu hari dia adalah menjadi berkat atas penyertaan Tuhan kepadanya, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil. Ini dalam Kejadian 39 seperti dalam Peparang ayat 2. Ia selalu berhasil dalam pekerjaan. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Kalau kita melihat dalam sejarah Alkitab, bahwa orang Mesir itu adalah memang mereka adalah tergolong kepada orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi melalui prinsip hidup Yusuf, tuannya mempercayakan segala sesuatu pekerjaan kepada Yusuf. Ada keyakinan tuannya, ada kepercayaan tuannya, dan dia tahu bahwa Yusuf ini adalah berlaku jujur terhadap pekerjaannya. Dan itulah firman Tuhan mengatakan pada pagi hari ini, Tuhan menyertai Yusuf dan apapun yang dia buat berhasil. Dalam Kejadian 39 ayat 3, setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Nah, kita melihat di sini bahwa apapun yang telah dibuat oleh Yusuf, tuannya melihat bahwa ia berhasil. Jadi Yusuf, prinsip hidup Yusuf memberi impak kepada tuannya, bahkan keseluruhan istana. Dan secara umumnya kita melihat pencapaian prinsip hidup Yusuf adalah dia adalah pemimpin kedua tertinggi di negara di Mesir pada ketika itu. Saudara, walaupun mungkin kita tidak seperti berkedudukan seperti Perdana Menteri atau yang di Pertuan Agung, tetapi dalam prinsip hidup kita sebagai orang percaya, kita berada di tengah-tengah krisis. Satu seperti apa yang dialami oleh Yusuf adalah krisis kelaparan. Karena mimpi Firaun pada ketika itu mereka lapar, dan itu memang betul-betul terjadi. Saudara, apa respon kita bila ada krisis terjadi dalam kehidupan kita? Apakah kita punya respon yang positif seperti Yusuf atau bagaimana? Ataupun respon kita yang menambah tekanan, kesusahan, kesulitan kepada hidup orang lain? Bukan saja dengan kata-kata, tetapi dengan prinsip hidup atau gaya hidup kita secara rohani. Apakah selama ini kita mengatakan kuat di dalam Tuhan, tetapi dalam gaya hidup itu tidak menunjukkan orang yang kuat dalam Tuhan? Nah, kita melihat di sini bahwa ketika kelaparan melanda, pasti ada masalah utama keperluan manusia, yaitu makanan. Tetapi orang percaya tidak akan kelaparan. Mana yang lebih penting? Makan secara jasmani atau makanan secara rohani? Dalam hal kita hidup dalam dunia masa kini, sebenarnya kedua-dua hal itu sangat penting. Tapi ingat, bila kita mengalihkan kepercayaan kita bukan kepada Tuhan, tetapi kepada soal-soal makanan, minuman atau keperluan seperti harta, benda, keuangan, semuanya itu membuatkan kita mulai melupakan Tuhan. Dan bagaimana kita akan melawan
krisis hidup yang memberi tantangan kepada kita. Hal yang kedua, Tuhan akan menyediakan bagi kita. Prinsip orang Kristen dalam mendepani krisis, bahwa kita harus meyakinkan diri kita, memberi kepercayaan kepada diri kita, bahkan punya iman bahwa Tuhan akan menyediakan bagi kita. Itulah yang telah kita pelajari di dalam Mazmur. Dalam Mazmur 23 ayat pertama hingga ayat 6. Tuhan akan menyediakan kecukupan, keperluan. Di dalam kekurangan kita, Tuhan tahu bahwa kita akan dicukupi. Bagaimana? Di dalam Mazmur 23 ayat pertama B, takkan kekurangan aku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Pemazmur mengajak kita, dan kita sendiri yakin bahwa Tuhan adalah sumber segala berkat. Dan di dalam keperluan kita, pasti Tuhan akan menyediakan. Apa yang kita harus buat? Beriman. Dalam Mazmur 34 ayat 10. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Nah, kita lihat apa yang harus membuatkan berkat Allah mengalir. Bukan saja kita hidup kudus, bukan saja kita hidup punya iman yang kuat, tetapi kita haruslah takut kepada Tuhan. Takut ini berarti kita menyembah. Dimanapun kita berada, firman Tuhan selalu menyertai, selalu kita dengar, selalu kita praktikkan, agar kita harus takut kepada Tuhan. Mari kita takut kepada Tuhan untuk melakukan segala sesuatu hal-hal yang bodoh terjadi yang dilakukan oleh manusia dunia. Saudara, hai orang-orang yang kudus, inilah bila prinsip kita menjadi atau sebagai anak-anak Tuhan yang kudus, punya memiliki kehidupan yang kudus. Karena itu hidup kita diberkati sebab kita takut akan Tuhan, dan sebab tidak berkekurangan. Walaupun kita mendengar orang di luar sana ada kekurangan, oh kami pun ada kekurangan. Sebenarnya itu mungkin dibuat-buat ataupun mungkin kita tidak memberi satu tanggapan percaya akan mukjizat Tuhan atau kuasa Tuhan selama ini. Tetapi nyata firman Tuhan menyatakan bagi kita pada pagi ini, sebab di dalam orang-orang yang prinsip hidupnya kudus, dia tidak akan kekurangan. Janji Tuhan bagi orang-orang yang takut akan Dia, tidak akan kekurangan, tidak terkena dengan kesan daripada krisis, karena Tuhan menyediakan segala sesuatu bagi kita. Buat apa kita banyak makanan kalau rohani kita kering? Buat apa kita banyak uang kalau rohani kita senantiasa haus? Buat apa kita punya segala harta jika rohani kita mati? Saudara, dalam hal ini sebenarnya apa yang Tuhan sediakan, di dalam kita kekurangan, di dalam kita lemah, di dalam iman kita lemah, di dalam iman kita hampir mau mati, hancur karena ditindas oleh krisis-krisis hidup. Disitulah mulai Tuhan bekerja bila kita mulai mencari Tuhan dan takut akan Dia. Dalam Mazmur 23 ayat pertama hingga 2 juga Tuhan berjanji, Ia membimbing kita ke air yang tenang, supaya Dia memberikan kita ketenangan, memberikan kita kesejahteraan, memberi damai dalam kehidupan kita. Dalam krisis atau tidak berada di dalam krisis, pasti Tuhan memberikan kita ketenangan. Haleluya. Yang kedua di sini janji Tuhan bahwa Ia menyegarkan jiwa kita. Karena Tuhan memberi kita air hidup. Yesus berkata kepada perempuan Samaria, jika engkau mengambil dan terus mengambil daripada sumur ini, engkau terus haus sampai selama-lamanya. Tetapi bila engkau akan menimba, bila engkau akan mengambil air daripadaku, kata Tuhan, bahwa engkau tidak akan haus sampai selama-lamanya. Mari kita perhatikan pelajaran rohani untuk kita semua. Yang lebih penting di dalam kehidupan kita adalah kita harus menimba
air kehidupan itu di dalam Kristus. Karena hanya di dalam Kristus itulah air kehidupan yang mengalir, sehingga apapun terjadi dalam penderitaan hidup kita, penyakit, krisis hidup kita, jiwa kita tenang. Jiwa kita senantiasa aman. Karena Tuhan lah yang akan memberi ketenangan kepada kita. Tuhanlah yang akan memberi penyegaran kepada kita. Saudara, ini pun istilah saya kurang setuju. Mari kita menyanyi untuk nyanyi penyegaran. Tetapi ramai orang Kristen bila menyanyi, wah segar. Tapi mendengar firman Tuhan bagaimana? Mungkin nomor belakang atau nomor terakhir. Nah, kita melihat di sini adalah suatu keseimbangan rohani. Bukan saja kita disegarkan lewat pujian, tetapi kita disegarkan lewat firman Tuhan. Karena Yesus berkata, bukan saja aku air hidup, tetapi akulah roti hidup. Hal yang ketiga, prinsip orang Kristen, ya bila mendepani atau berhadapan dengan krisis, yaitu Tuhan akan memberi perlindungan kepada kita. Bermakna kita letakkan iman, kepercayaan kita kepada Tuhan pada waktu kita mendepani atau berhadapan dengan krisis, bahwa Tuhan akan memberi perlindungan kepada kita. Kita melihat terjadi pada ketika ini. Adapun perlindungan yang diberikan, ya syukur juga diberikan oleh kerajaan, tetapi ia tidak akan memberi damai untuk selama-lama. Ada orang melalui orang-orang yang berkenaan, ada badan-badan NGO, ada termasuklah komuniti gereja. Tidak salah untuk memberi sumbangan, tetapi sumbangan itu, apakah sumbangan itu untuk selama-lamanya? Itu lebih baik. Tetapi apa yang dimaksudkan oleh Kristus sini, bahwa di dalam Mazmur 23 ayat 4 ini, sekalipun aku berjalan, kata pemazmur, dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Kita kembali kepada apa yang Tuhan sumbangkan bagi kita. Apa yang Yesus berikan kepada kita. Dia bukan beri sesuatu hal yang mudah. Dia beri nyawa dia untuk kita. Jadi kita harus beriman kepada dia. Apabila kita mendepani krisis seperti ini, ingat Tuhan, bahwa pengorbanan Tuhan luar biasa. Mukjizat pengampunan terjadi juga. Anugerah pengampunan terjadi bagi kita. Mukjizat kesembuhan terjadi bagi kita. Baik secara jasmani, baik penyakit secara rohani. Karena Tuhanlah yang menyertai kita. Tuhanlah yang melindungi kita. Dan inilah janji Tuhan juga kepada kita. Karena pemazmur katakan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau berserta. Berarti, saudara, satu kekuatan bagi kita dalam titik terendah dalam hidup kita, dalam ancaman tekanan penyakit jasmani, dalam ancaman tekanan penyakit rohani, kita harus mengangkat hati kita. Kita harus mengangkat mata kita untuk melihat Kristus sebagai sumber perlindungan. Kita harus bersemangat, saudara. Dengan kata lain juga ada kesadaran bahwa pada waktu kita berjalan dalam lembah kekelaman, jadi hari ini pun kita rasakan dalam penderitaan, dalam ancaman pandemi COVID-19 pun, kita tidak takut bahaya. Kita tidak takut sebagai orang-orang percaya. Sebab Tuhan melindungi kita. Puji Tuhan. Dalam Ibrani 6 ayat 18, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah, tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat. Saudara, apabila kita mencari perlindungan, tetap kita mencari perlindungan daripada Tuhan. Bukan tidak boleh mencari perlindungan daripada hal-hal yang lain. Pada waktu orang sakit dalam hal dia mengalami sakit penyakit, pasti dia mencari obat-obatan, mencari dokter-dokter pakar,
mencari inisiatif lain untuk obatan-obatan kampung, tidak salah. Nah, seperti juga yang saya katakan tadi, bahwa tidak salah kita untuk diberi pertolongan daripada orang lain. Tetapi pertolongan itu tidak membuatkan seperti apa yang kita harapkan. Namun yang kita harapkan adalah kita mencari perlindungan hanya di dalam Kristus Yesus. Nah, kita punya pengharapan dalam perlindungan ini. Karena Yesus berkata bahwa Dia akan menyertai kita dimanapun kita berada. Perlindungan dari Allah terhadap ancaman-ancaman berbagai krisis yang kita alami. Dan datanglah kepada Tuhan. Satu cara yang ajaran dengan mudah adalah kita harus datang kepada Tuhan. Yang terakhir, prinsip orang Kristen dalam mendepani krisis hidup adalah kita percaya dan yakin bahwa Tuhan akan menyediakan hidangan bagi kita. Dalam Mazmur, engkau menyediakan hidangan bagiku. Maaf, penulisan yang salah. Di hadapan lawanku engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kita melihat dalam perbandingan penyediaan. Satu, kalau kita menyediakan sebagai contoh dalam pesta perkawinan, kita melihat bahwa karena kalau dalam perkawinan ini ada ramai orang yang datang untuk melihat mempelai ataupun raja sehari. Kita melihat bahwa salah satu hal yang dipersiapkan dari awal, mungkin daripada 1 tahun, 2 tahun, ataupun mungkin beberapa bulan. Berarti persiapan itu sudah cukup untuk suatu persediaan adalah untuk menyediakan makanan. Satu hal yang dipersiapkan yang paling ditakuti oleh tuan rumah adalah apakah penyediaan itu makanan yang cukup. Tetapi kalau kita melihat bahwa dalam situasi bila ada majelis perkawinan, kita melihat bahwa bukan saja lebih daripada cukup, tetapi ada lagi bahan-bahan makanan yang sisa-sisa yang dibuang. Tetapi dalam hal lain, dalam persediaan makanan juga, kadang-kadang selera makan pun tidak ada. Mengapa? Ini mungkin menjadi suatu ketakutan. Menjadi satu ketakutan bagi kita untuk menyediakan makanan. Dan kembali kepada soal isu krisis yang kita hadapi pada masa kini adalah takut kebuluran. Kalau mungkin habis sudah tidak ada sebutir beras, tidak ada sudah mungkin seringgit uang daripada di tangan kita, mungkin itulah kebuluran, akan menghadapi kebuluran. Tetapi jika masih ada, pasti itu saya pikir belum lagi kita merasa takut. Tetapi itu semua memberi atau membayangkan kita untuk masuk dalam ketakutan. Sebagai orang percaya, kita harus yakin bahwa dalam firman Tuhan yang kita dengar dalam poin pertama menunjukkan bahwa Allah menyediakan. Bahkan dalam ayat perkara keempat ini, bahwa Allah menyediakan segala sesuatu bagi kita. Hal yang kedua, saat krisis melanda, orang percaya tetap merayakan berkat dan berselera untuk menikmati hubungannya dengan Tuhan. Di saat atau pada waktu kita mengalami tekanan, krisis melanda, orang percaya tetap merayakan berkat. Orang percaya harus mengucap syukur kepada Tuhan. Karena soal mati ada di tangan Tuhan. Selama ini saudara, sebagai contoh kita mengalami pandemik COVID-19, ya, mungkin ada orang yang tidak bertahan pada waktu terkena atau dijangkiti pandemik COVID-19 coronavirus ini. Tetapi dalam beberapa orang, tidak semua orang meninggal. Tetapi kita percaya
Kita meletakkan iman kita kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan memberkati, Tuhan akan menaungi, Tuhan akan melindungi kita. Bahkan pada waktu orang-orang percaya dan yakin kepada Tuhan, bila krisis datang, sebagai satu hal menjadi benteng kita adalah kita harus menjadi berkat. Kita harus merayakan berkat. Supaya berkat itu harus kita juga kongsikan kepada orang lain. Dan inilah prinsip orang Kristen pada waktu menghadapi krisis. Dalam Mazmur 36 ayat 9 hingga 10, mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumahmu, engkau memberi mereka minum dari sungai kesenanganmu, sebab padamu ada sumber hayat. Di dalam terangmu kamu melihat terang. Saudara, Tuhan memberi mereka minum dari sungai kesenangan. Berarti pada waktu kita membaca di dalam Mazmur 23, ia membawa keairan tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Setiap yang Tuhan beri kepada kita, apa yang kita nikmati adalah memberi ketenangan. Bahkan menyegarkan jiwa. Jika Tuhan yang membawa kita untuk menikmati segala sesuatu, mengapa kita harus menolaknya? Dan kita haruslah ikut pimpinan dan perintah Tuhan, supaya kita menikmati ketenangan. Tenanglah bersama dengan Tuhan. Bukan saja pada waktu matinya, secara jasmani kita berkata, ya tenanglah bersama dengan Tuhan. Tetapi pada waktu kita dalam mengalami krisis hidup, kita harus tenang. Karena pemazmur mengatakan di dalam Mazmur 23 ayat 6, aku diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Ini rahasia kekuatan kita untuk berjalan di dalam kasih Tuhan. Supaya pada waktu kita berjalan melewati pelbagai krisis hidup, maka kita harus diam di kaki Tuhan. Firman Tuhan yang kita pelajari pada pagi hari ini, saudara. Bagaimana prinsip hidup orang percaya dalam menepani apapun krisis hidup kita, saudara. Kita haruslah bangkitkan hubungan dengan Tuhan. Untuk menjadikan Tuhan sebagai gembala kita. Karena kita tahu dan kita percaya Tuhan melindungi kita. Dia menyediakan hidangan bagi kita. Bahkan mencukupi segala keperluan kita. Ia memberi ketenangan kepada kita. Selain itu, saudara jemaat Tuhan, setiap kita melewati krisis hidup, tetapi tetap ada berita baik bagi kita. Sebagai orang percaya, pada waktu kita melewati krisis hidup, berita baik itu selalu kita dengar. Hal-hal yang baik dari Allah itu selalu kita nikmati. Karena Allah lah yang membawa kita jalan keluar daripada krisis tersebut. Dengan usaha, dengan cara kita sendiri, dengan mengandalkan kekuatan kita, pasti kita akan menemui jalan buntu. Dan tidak akan melihat bahwa jalan yang benar yang disediakan oleh Tuhan bagi kita. Dan apa yang kita harus lakukan juga, saudara jemaat Tuhan yang dikasihi. Kita haruslah percaya bahwa Tuhan akan membawa kita untuk masuk ke tempat yang berkelimpahan. Walaupun di dunia ini kita mengalami krisis, kekurangan makanan, kekurangan minuman, pakaian, uang, dan sebagainya. Dan segala sesuatu kita mengalami kekurangan. Ingat, pada waktu Tuhan yang membawa kita, pada waktu Tuhan memimpin kita, pada waktu Tuhan mengarahkan kita, menunjuk kita ke jalan yang benar, disitulah berkat yang berkelimpahan di dalam kehidupan kita secara rohani. Yaitu Tuhan melindungi kita. Tuhan memberi kecukupan kepada kita. Melengkapi, memenuhi. Pemazmur mengatakan bahwa dia mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Berarti Tuhan tidak
menahan segala berkat-berkatnya bagi orang yang memiliki prinsip hidup di dalam Dia. Maka sebagai orang-orang percaya, ambillah sikap kita sebagai orang percaya, atau prinsip hidup kita sebagai orang percaya, untuk terus mendepani krisis. Dan percayalah, karena Tuhanlah gembala kita. Haleluya. Mari kita berdoa sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengajak saudara jemaat Tuhan, kita berdoa bersama-sama. Kita terus saling mendoakan di antara satu dengan yang lain. Kita percaya bahwa dalam kekuatan kita untuk bertahan menghadapi situasi krisis yang kita alami, bahwa rahasianya adalah untuk kita saling bergandengan tangan di dalam doa kita, serta mengimani Kristus sebagai Tuhan Gembala yang agung. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kenal dalam Yesus Kristus, Tuhan, Engkaulah sumber segala sesuatu, dan tidak ada kekurangan sedikit pun dengan Engkau Tuhan. Bapak, pada pagi hari ini satu pengharapan kami yang jelas, bila mana kami mendengar firman Tuhan, agar Tuhan terus memberkati setiap orang-orang percaya. Apabila kami menghadapi pelbagai krisis hidup pada masa kini, Tuhan, kami berdoa, biarlah kami letakkan iman dan kepercayaan kami, sebab kami mau supaya menjadikan Engkau sebagai gembala di dalam kehidupan kami, yang menjaga kehidupan kami. Kami tahu Tuhan bahwa kami percaya Tuhanlah yang menyediakan segala keperluan, baik secara jasmani dan juga secara rohani, Tuhan. Kami juga percaya Tuhan bahwa Engkau tetap memberikan kami perlindungan yang sejati, sehingga Tuhan menyerahkan nyawa-Mu untuk memberi keselamatan kepada kami, ya Bapa. Dan kami berdoa, karena Engkaulah yang senantiasa menyertai kami, Tuhan, memberkati, mencukupkan kami, bahkan melengkapi seluruh kehidupan kami. Pada waktu kami mengalami keadaan krisis hidup pada masa ini, Tuhan, satu kekuatan kami, Tuhan, adalah untuk selalu datang kepada-Mu, mencari Tuhan, takut, tunduk kepada Tuhan, bahkan mengalami prinsip hidup, agar hidup kami kudus di hadapan Tuhan, dan agar hidup kami berkenaan di hadapan Tuhan. Terima kasih, berkati seluruh jemaat Tuhan yang mendengar, dimanapun kami berada, agar berkat-berkat Allah senantiasa menyertai kami sebagai orang-orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Apapun pekerjaan anak-anak Tuhan, usaha mereka, keluarga mereka, pendidikan anak-anak mereka yang bekerja, ibu-ibu, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Bagi mereka yang di dalam tekanan pada masa kini, Tuhan, kami lepaskan doa berkat kepada mereka. Biarlah kiranya nama Tuhan Yesus dimuliakan, ditinggikan dalam hidup kami bersama. Dan Tuhan telah memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga selesainya. Dan kami mengucap syukur karena Tuhan memberkati setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan ucapan syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Tuhan, Kau gembala yang